yang menarik itu product manager dengan project manager. Nah sebenarnya ini apakah dua hal yang berbeda atau bagaimana? Apakah memang yang difokuskan adalah beda disiplin gitu? Oke, jadi ini menarik karena kenapa? Karena banyak sekali orang itu yang beranggapan ya project manager sama kayak product manager. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena beberapa orang apply dan saya interview, backgroundnya project manager dan mindsetnya itu project manager sama product manager itu sama, padahal berbeda. Karena kenapa? Karena kalau misalnya saya boleh breakdown tadi itu, product manager itu ada 3 scope, yaitu strategic, ya. Kemudian kedua itu lebih ke apa? Ke technical, kemudian go to market. Strategic itu berarti kan harus lihat market, kemudian analisa positioningnya kayak gimana. Kemudian yang kedua itu technical ini lebih ke eksekusi. Kemudian yang ketiga itu go to marketnya, yaitu launchingnya. Gimana launchingnya, bahkan branding sama naming itu jadi tanggung jawab product manager. Gitu. Nah, emang ini debatable ya. Definisi product manager setiap perusahaan itu debatable karena sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi kalau misalnya ngikutin Amazon sama Google kurang lebih kayak gitu. Jadi product manager itu ada 3 fungsi lah. Project manager fungsinya itu masih di nomor 2, yaitu as a technical product manager. Jadi eksekusi. Ya, karena project manager saat misalnya kenapa kamu bikin sistem itu ya karena disuruh klien, dia nggak tahu why kenapa itu dibikin gitu. Jadi kalau product manager harus tahu why. Oh kenapa ini? Oh karena misalnya trend marketnya sedang ke arah situ atau misalnya ini tuh feedback dari seller kayak misalnya kayak gitu. Jadi product manager itu harus tahu. Itu sih yang paling mendasar. Mungkin juga salah satu pesan juga buat teman-teman yang sekarang jadi project manager, jangan terlalu underrated product manager lah. Ini yang paling bahaya. Karena kenapa? Karena pengalaman saya dulu kayak gitu. Jadi dulu saya beranggapan bahwa project manager dan product manager saat interview tanpa persiapan ya pasti dibantai habis-habisan lah. Tapi setelah membaca beberapa literatur dan juga di Medium itu product manager kayak gimana baru akhirnya ngerti gitu. Jadi jangan mengulangi kesalahan saya lah intinya. I see, oke. Tapi menarik sih. Tadi ada yang kayak ini ya, apa namanya? Ada satu konsepsi kalau project manager itu lebih di atas dari product manager. Apakah seperti itu? Ini klarifikasi nih. Itu berarti sama kayak ini ya, apa namanya? Sama kayak kalau setelah jadi programmer jadi project manager. Apakah sama konsepsi yang seperti itu? Kalau misalnya project manager di atas product manager kayaknya nggak bisa apple to apple ya karena responsibility-nya itu beda. Jadi aku juga nggak bisa bilang bahwa product manager itu it's better atau lebih tinggi stratanya ataupun sebaliknya. Aku rasa nggak bisa jawab. Yang aku bisa jelasin mungkin part responsibility project manager itu ada di product manager. Tadi kan ada strategic, technical sama go to market lah. Yang technical ini yang responsibility project manager gitu. Oke. Baik, soalnya kan dulu nih pas kita kuliah nih, dulu kan biasanya orang-orang kan jadi awalnya masuk jadi programmer gitu, terus kemudian setelah jadi programmer terus naiknya jadi project manager gitu. Ya, tapi setelah berkecimpung di dunia industri kan sebenarnya nggak kayak gitu juga sebenarnya. Enggak gitu. Progresi karirnya programmer tidak ke project manager sebenarnya. Iya, dan ini menarik karena kita kayaknya secara karir itu kayak dituntut jadi project manager gitu. Padahal passionnya kan ada orang-orang yang suka jadi programmer gitu. Terus mereka kemana? Betul. Apakah harus jadi project manager? Kan enggak gitu. Kan nggak adil buat mereka lah. That's why kalau misalnya di Tokopedia itu ada product manager, ada engineering manager. Mereka itu selevel lah. Selevel. Jadi kalau misalnya emang passionnya itu emang di teknologi, kemudian suka coding ya, as a engineering manager itu karir path-nya itu kayak gitu. Jadi nggak harus jadi project manager. Itu kayak orang kayak kalau orang ngomong ikan disuruh terbang gitu. Nanti kelagapan nggak bisa hidup nanti dia. Iya. Betul sekali. Oke.
Nah, tadi gini berarti kita ngomongin definisi nih. Kalau menurut Hatta nih, jadi product management itu apa sih? Kalau dilihat, kalau direfleksikan kembali gitu. Jadi menurut Hatta sebenarnya product management itu apa sih? Terus kemudian dan apa signifikansi dari product management ini terhadap sebuah, kalau ngomongnya ya, sebuah produk itu sendiri atau sebuah brand atau sebuah kelangsungan dari yang di manage gitu. Ya, pertanyaan menarik Mas, thank you. Jadi apa itu product management? Jadi disclaimer, setiap perusahaan ataupun setiap universitas itu punya, bahkan setiap akademisi itu punya mazhabnya sendiri-sendiri. Oke. Jadi mazhabnya sendiri-sendiri ya. Jadi punya mazhabnya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa membenarkan ini yang paling benar, ini tuh yang salah. Bahkan di agile kan ada scale agile framework itu product manager pun definisinya beda-beda gitu. Jadi ya ini jadi yang saya bilang adalah yang saya yakini. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya definisi yang lainnya nggak apa-apa gitu. Jadi yang saya yakini product management itu apa sih? Product management adalah suatu proses yang untuk memastikan produk itu sesuai dengan customer needs. Kemudian memastikan produk tersebut di-execute dengan bagus dan memastikan produk tersebut sampai ke tangan end user itu dengan excellent gitu. Jadi tadi itu kalau misalnya framework yang aku bikin tadi itu strategik, jadi harus memastikan bahwa produk ini dibikin sesuai dengan customer needs. Itu tadi strategiknya, market needs-nya itu kayak gimana. Kemudian execution itu technical, aku bisanya bilang technical product manager. Kemudian yang ketiga itu adalah go to market. Jadi itu sih. Jadi product management itu seperti apa? Itu ada 3 proses itu yang saya percaya. Nah, saat ini product manager itu yang ada di kalau misalnya kita lihat di LinkedIn ataupun di tempat-tempat perusahaan lain, itu product manager itu biasanya itu ngambil antara 1-2 atau 2-3 atau 1-3 gitu. Bisa beda-beda karena ada aku pernah lihat juga Mas. Jadi product manager itu di advertising consultant itu jadi product marketing. Oke. Jadi kalau misalnya pakai framework yang aku tadi itu masuk ke tempat go to market. Jadi ada yang kayak gitu. Jadi definisinya kayak gitu. Jadi product management ya proses dari strategik, technicalnya, eksekusi sama go to market lah. Signifikansinya bagaimana sih terhadap produk tersebut? Jadi aku kalau bisa bilang product manager itu CEO-nya fitur tersebut. Misalnya sekarang Pak William itu yang punya Tokopedia, dia CEO-nya Tokopedia gitu. Product manager itu adalah CEO fitur tertentu. Misalnya saya pegang flash sale, kemudian tools campaign yang ada di Tokopedia. Saya adalah CEO-nya tools tersebut, tools campaign dari flash sale, kemudian ada merchant voucher, so on and so forth. Kayak gitu. Jadi saya as a CEO, dan kembali lagi, kenapa penting? Karena product manager yang menentukan visi arah produk ini. Karena tanpa product manager, emang produk itu bisa dibikin, tapi belum pasti bisa digunain. I see. Jadi menarik sekali sih. Jadi ada 3 aspek ya tadi. Pertama adalah strategik, eksekusi, sama go to market. Berarti kalau definisimu sebagai CEO untuk satu fitur itu berarti ya memang strategik banget gitu ya. Jadi harus menentukan apa yang akan jadi visi dari satu fitur itu atau satu produk itu seperti apa, roadmap-nya seperti apa gitu ya. Ya, benar. Terus kemudian dan juga technical, kemudian go to market ya. Milestone berarti ditentukan oleh product manager juga ya? Apa yang harus diluncurkan pada saat kapan gitu? Benar sekali. Bahkan momentumnya kapan itu product manager yang menentukan gitu. Jadi kalau misalnya di beberapa tempat kan marketing gitu, kan ada marketing sendiri yang menentukan gitu. Di sini karena kita pakai mazhabnya Amazon sama Google, jadi ya yang menentukan itu product manager gitu. Nice. Oke, berarti kalau dari kamu sendiri
pedomannya kedua ini ya, unicorn ini berarti global unicorn Iya, Amazon dan Google gitu. iya. Kita kan belajar dari yang udah sukses. Betul sekali. Jadi dia tidak mengulangi pain point dari mereka gitu. Kita belajar Benar dari sekali. Dan Ya, menariknya itu Mas, project manager itu di Amazon ataupun Google itu jadi partnya EM, engineering manager. Ya. Oh gitu. Iya, Oke. jadi part untuk menentukan bahwa ini itu mau di develop berapa lama, effort assessment, kemudian misalnya kan ada project gede gitu, yang menentukan timeline dan effort itu dari EM project manager, EM as a project manager gitu. Oke. Bahkan yang memastikan kualitas produk ini itu EM gitu, karena dia memastikan apa outputnya itu sesuai dengan yang diminta, quote unquote sesuai dengan requirement yang ditelurkan sama PM. Tapi PM harus melakukan QC atau quality assurance untuk produk yang sudah dibikin. Jadi ada double check layer gitu. Pertama double checknya itu dari PM-nya, kemudian secondary double checknya itu dari PM-nya. Gitu. Oke, jadi kalau kita ngomongin di Amazon ya atau Google tadi? Amazon sama Google. Amazon sama Google berarti ini ketika di product execution-nya ya berarti ya. Product execution-nya dalam sebuah produk itu, maka yang pertama bertanggung jawab terhadap produk itu hasilnya adalah si engineering manager untuk tahu produk ini sudah sesuai dengan requirement yang desain oleh product manajernya gitu kan. Benar. Nah terus kemudian setelah itu berarti setelah sesuai maka akan ada QA atau QC dari product manager sendiri untuk ya let's say validasi lah user ya, mewakili perspektifnya user ya kalau kayak gitu ya berarti. Ya benar sekali. Oke. Gitu. Menarik. Itu cukup challenging sih, karena di mindsetnya kita kan tech itu ya as a tech aja gitu. Tapi sekarang itu udah mulai mindsetnya itu dirubah bahwa tech kamu harus bisa. Jadi kalau misalnya di Tokopedia itu ada dua hal web. Satu as a EM yang megang project management itu tadi, atau as a technical architecture. Jadi ya udah kalau misalnya EM itu 50% tech, 50% orang gitu. Kalau misalnya technical architecture bisa dibilang 80% tech, 20% sama orang. I see. Oke, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut nih. Iya. Karena dia lebih jadul lah. Menarik nih nanti. Nah, ini ada satu hal nih yang kepikiran gitu kan. Jadi ini kan kamu sebagai product manager di Tokopedia itu kan ngurusinnya produk yang sifatnya digital gitu. Nah, beda nggak sih dengan product management yang produknya itu adalah physical gitu? Apakah produk fisik itu juga butuh product management?